Halo guys, ketemu lagi dengan saya Fandi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi, kesaksian pribadi saya, bagaimana saya berubah. Pada kesempatan ini saya ingin memulai dengan doa. Karena itu mari kita undang Tuhan dalam pembuatan konten kali ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini hamba rindu untuk membagikan kesaksian hamba kepada teman-teman yang ingin menonton channel hamba. Tuhan, jika Engkau berkehendak, Engkau akan memperlancar konten ini dari awal sampai akhir. Karena kehendak yang jadi bukan kami, dalam nama Kristus Yesus. Amin. Oke, lanjut. Kalau teman-teman saya yang ada di Liwas Atas, Kecamatan Paldua, Manado, juga keluarga saya serta jemaat Liwas Atas yang ada di Manado sangat mengenal pribadi saya di masa lalu. Ketika saya bertumbuh mulai dari SD sampai kurang lebih SMA, orang-orang di sana sangat mengenal pribadi saya sebagai seorang yang pembadia, pamalu. Cuma ketika saya tampil di depan, entah itu membawakan acara, memimpin acara, atau membawakan dengungan, cenderung tiba-tiba karakter itu berubah. Di depan saya lebih bisa ekspresikan sifat-sifat yang pendiam berubah menjadi sesuatu yang aktif, cerewet. Jadi kadang-kadang ketika saya tampil di depan, orang-orang bukan mau sombong, nyanda, tercengang. Artinya dulu kita memiliki karakteristik yang karismatik, kurang lebih begitu. Saya kurang tahu bagaimana tepatnya, cuma yang saya rasakan begitu. Ketika saya SMP pun saya sempat memimpin renungan di sebuah KKR, baik itu di gereja ataupun di KKR yang dibuat, saya lupa di mana. Pokoknya saya dulu dengan teman wanita, dia menggunakan bahasa Inggris, kemudian saya memberikan translate ke bahasa Indonesia. Itu salah satu momen yang saya bilang juga termasuk paling bangga dalam kita kehidupan, di mana kita mampu berbicara di depan banyak orang, menggunakan atau mentranslate bahasa Inggris pada bahasa Indonesia. Namun ketika kita bersosialisasi, entah itu di rumah, di lingkungan, kita cenderung adalah seorang yang pendiam, pemalu. Nah, saat ini saya berumur 34 tahun. Kejadian baru-baru yang mengubah kita kehidupan bisa disebut sebagai pencerahan. Saya bisa menyebutnya sebagai pencerahan karena ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan saya, dan itu sangat drastis, seperti membalikan telapak tangan, blek, blek, semudah itu. Nah, DP cerita begini. Sekitar bulan Oktober, ini bulan Oktober, bulan lalu, September. Bulan September 2021 adalah salah satu bulan yang bersejarah dalam kita kehidupan. Di situ ada duka cita, kita ke mama mantu dan meninggal pada bulan September 2021. Kita jatuh sakit pada bulan itu, sakit yang DP gejala hampir sama dengan COVID-19, atau mau bilang itu COVID-19, kita kurang tahu. Dari waktu kita ada sakit, kita nak sempat pergi ke dokter untuk memeriksa tentang kesehatan, karena isu-isu yang terdengar pada sekitar sampai bulan September 2021. Kalau orang pergi ke dokter atau ke rumah sakit, DP gejala demam, hilang rasa, hilang penciuman,
sakit kepala, flu. Nah, orang siap-siap ya, orang semua isolasi. Langsung swab, langsung tes ini tes itu. Kalau reaktif atau positif, wassalam jumur. Tinggal tunggu dulu 2 minggu ke depan apakah kamu masih mau hidup atau nyanda. Itulah salah satu alasan kenapa tidak nyanda pergi di dokter atau pergi di rumah sakit. Nah, ketika kita sakit, DP gejala sama yang kita udah bilang tadi, sama dengan COVID DP gejala. Jadi karena kita takut mau pergi ke dokter, jadi cuma pengobatan di rumah. Beruntung kita istri dengan sabar, ada kurus pak kita, dia kasih makan, dia bikin akan air laut, kemudian isi minum obat, dia urulai semua badan. Jadi istilahnya itu proses kesembuhan bisa dibilang cepat. Setelah 1 minggu dari saya sakit, kita sudah mulai berasa sudah sepulih. Cuma setelah 1 minggu kita indera penciuman yang perasa belum kembali. Jadi itu makanan masih hambat, penciuman masih kosong, dapat cium apa-apa. Jadi cuma setelah 1 minggu kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa di kebun, kerja ringan. Dan kemudian kita mama mantu, dia kok udah jatuh itu bulan itu. Dia so kena stroke, mantu so kena stroke, dia masih bisa berjalan. Cuma setelah dia jatuh waktu itu, habis dia jatuh itu, dia sudah bisa bangun atau dia sudah bisa berjalan. Jadi kami cuma kasih pakai pampers pada dia, pampers dewasa. Kemudian dia cuma bisa beraktivitas di tempat tidur. Lihat orang mesti duduk bangun untuk kasih makan. Orang mesti bantu dia, tahan pada dia. Begitu juga orang kalau mesti makan, orang mesti suap pada dia, minum. Nah, di hari-hari terakhir beliau, ada satu momen yang sebagai anak mantu kita datang pancing, kita pe emosi. Jadi cerita begini, kita pe istri bernama Ellen Tamalangi. Dia seorang ibu rumah tangga. Karena itu salah satu tapi mantu stroke. Jadi mau tidak mau dia harus stay di rumah untuk merawat orang tua. Cenderung tuh ketika sebagai seorang ibu rumah tangga mau tahu tuh sibuk dari pagi bangun. Orang gua setiap 2 hari 1 kali ada bajalang air desa tuh. Jadi tuh jam-jam 5, setengah 6 tuh mesti bangun mau jaga tuh air. Kalau enggak di durasi cuma bajalang sekitar sampai 1 jam le. Setengah jam, 40 menit tergantung no. Orang mesti jaga supaya tuh tanpa penampungan air mesti full. Itu tuh sampai jatah air selama 2 hari. Itu orang mesti bangun cepat. Habis itu dia mesti bersih rumah, mau masak. Jadi istilahnya dari pagi itu sampai bariken siang dia sibuk. Nah, lain kali kita mantu ini bukan kata mau bilang apa. Mau tahu juga kalau orang sakit, orang sakit itu cenderung lagi stres. Kalau cuma tabadiang di rumah. Jadi lain kali dia coba apa kok dia bilang itu badonci, orang Manado bilang ya pasti kong dia jadi sama dengan anak-anak. Dia suka makan cookies. Kalau ada cookies lengkali dia maraju mau makan nasi. Itu yang Ellen jadi bikin naik darah apa dia. Jadi lengkali Ellen jadi tegur, lengkali ke suara sedikit keras. Jadi ketika Birman dengar, ketika ada orang lain dengar, seakan-akan orang sementara marah apa itu mama. Memang katu secara kasar memang udah marah no. Marah sayang sama dengan
mama dan marah pa itu anak, mau nipi anak kecil dari yang salah. Mau ni nak mau tegur, mau ni nak mau marah. Nggak mungkin toh. Kita mau ni tegur, mau ni marah, jangan bikin itu. Nah, begitu juga orang, juga Ellen. Dia sedikit menegur dengan keras. Namun habis dia tegur, dia ikutin itu mau. Dia beli kesana cookies, biar dia larang, tetap dia kasih dia kan cookies, jadi dia mengerti. Dia marah-marah, dia mengerti, dia itu kan ngerti kemauan. Nah, waktu dia suka jatuh itu, kita udah bilang Pak Ellen, kita ke istri, yang dulu dia akan cookies pada dia. Dia stabil dulu, baru kalau dia mau suka makan apa baru kasih. Untuk sekarang bilang pada dia bersabar. Kong entah dia mau berusaha bangun atau apa, dia sempat mau terjatuh di tempat tidur. Kong kita naik darah naik, kita setang keluar. Buang kata kita udah marah pada dia, cuma kita udah berbicara sedikit tegas, tapi nada sedikit tinggi. Kita bilang ke mama mengerti akan kasihan 4 orang anak-anak. Orang kasihan di rumah sibuk, Ellen mau masak, manimpang, cuci baju. Mama mengerti akan 4 orang. Kalau saya bilang babadiang jo, jangan berusaha bikin masalah baru. Kurang lebih tadi bilang sama dia begitu. Kasih lupa DP tepatnya. Ketika habis kita bilang tuh kata-kata itu, kita langsung keluar dari kita rasa bersalah sekali dia bilang begitu ke mantu. Kita pergi ke belakang rumah. Kong secara refleks kita udah menangis. Habis kita marah pada mantu, kita menangis. Kong kita secara naluri dah berdoa pada Tuhan. Cuma ketika kita mau tahan kita pe air mata, semakin kuat kita tahan kita pe air mata mau keluar, lebih banjir dah keluar. So itu kita langsung masuk di WC. Kebetulan di belakang ada WC terpisah dari rumah. Waktu itu kita gengsi mesti dengar kita udah menangis pada pe istri. Jadi kita pe inisiatif pertama waktu kita menangis itu kita langsung masuk ke WC untuk menghindari supaya dia tidak dengar kita menangis. Nah, sampai di dalam WC, ketika kita udah menangis, berdoa pada Tuhan minta ampun karena kita udah bermarah sama mama mantu. Kong seketika waktu itu kita dapat ingat semua kita pe kesalahan di masa lalu. Mulai dari kita pe durhaka pada orang tua di masa lalu, mulai kita pe kepala batu pada orang tua, kita pe kesalahan waktu di gereja. Kita dulu bisa dikatakan religius, biar pemalu pemberian mar kita kelihatannya di gereja religius, mar pada dasarnya kita tahu ya lah begitu, munafik kita dulu, kurang ajar dulu di gereja, kurang ajar. Jadi kita udah dapat ingat semua, kita pernah pancuri di gereja, doi perpuluhan kita pancuri. Oh kasihan Tuhan nih, kita udah dapat ingat kejadian itu, terasa malu sekali, terasa bersalah sekali, tapi air mata keluar di dalam WC itu, nak mau berhenti. Kita ingat tapi kurang ajar ketika kita di berau. Oh kasihan Tuhan, ampuni hamba. Dan sekarang kita dapat ingat tuh kejadian itu, kita masih bergetar, masih sedih. Kita merasakan kita manusia berdosa saat itu. Coba di dalam WC itu ketika kita sedih, ketika kita menangis, entah kenapa kita senang. Kita nggak bisa jelaskan bagaimana tuh momen saat itu di dalam WC. Di atas lubang WC kita ada berdoa pada Tuhan, kita ada menangis minta ampun tapi kesalahan-kesalahan, kita coba janji berusaha untuk berubah dan nak mengulang itu kita pakai kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kong kita pakai buku-buku waktu itu kita menangis, nak mau tambah diri kita sama dengan orang yang bertelut di atas galon. Memang mungkin
mau nina mau percaya kita pe cerita ini, mar Tuhan itu saksi, kita pe istri itu saksi, kita pe Birman itu saksi. Begitu kita sadar ketika kita pe pergumulan itu kita sudah minta maaf Pak Tuhan, kita pe buku-buku semula ada kekuatan, kita sadar itu di atas lubang WC. Tapi istri sudah tunggu di luar, tak bilang jangan masuk anak, kesian, kita udah menangis ini. Mar jangan mana pikir kita gila, terbilang lagi itu pada dia. Kita nak gila waktu itu, kita sadar bahwa kita waras dan kita sementara merasakan itu nama pencerahan saat itu. Tuhan nak pilih tanpa, entah itu di atas lubang WC dia nak pilih tanpa. Dia yang menciptakan ini dunia ini. Jadi dia nak pilih tanpa manusia bisa berubah. Entah itu di kamar atau di kamar mandi atau di WC, dia nak pilih tanpa. Namun ketika kita tersadar bahwa tempat itu cuma WC, dia langsung panggil kita be istri, saya bantu berdiri akan kita pun orang ke kamar, orang mau berdoa. Kita panggil, dia bantu kita berdiri, terus ada kekuatan untuk berdiri. Kita masuk ke dalam kamar, kemudian kita minta ampun pak kita pe istri. Kita berdoa dengan dia, habis kita berdoa dengan dia, kita panggil kita pe istri, orang pi pa mantu pe kamar, orang berdoa. Ketika di kamar mak mantu, kita minta pak mak mantu untuk berdoa. Di dalam doa itu DP inti kita minta maaf pada dia karena kita susah tiba tegur dengan kasar. Kemudian kita minta pak mak mantu untuk meminta ampun DP dosa-dosa pada Tuhan. Entah itu dosa disengaja atau tidak, kita bilang pada dia, berdoa mama, minta ampun. Saat ini kita mau berdoa, kalau Tuhan berkehendak, mama mau baik. Cuma kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan, orang nak mau paksa. Yang pasti kita yakin kehendak Tuhan yang terbaik. Ada tapi Birman waktu itu dapat lihat di jendela, kebetulan jendela ada buka. Dan ini Tante Teli kasihan itu udah berdoa pada saat itu. Dan ketika kita berdoa itu, kita merasakan momen doa pada saat itu adalah kita pe momen doa paling khusyuk, paling khidmat yang kita pernah lakukan, bahkan paling sungguh-sungguh dari yang pernah kita backing selama kita pe kehidupan. Habis kita berdoa, orang tiga setelah berdoa yang disaksikan oleh Birman, sudah kita pada ulang ke kamar. Kok kita serasa tenang sekali. Istilahnya tuh beban yang ada di pundak selama ini tiba-tiba langsung ringan. Di momen saat itu kita sadar Tuhan ampuni kita dosa-dosa. Ketika orang datang dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, dan orang berjanji berusaha untuk menjadi lebih baik, berubah, secara daging orang tidak akan bisa untuk berubah menjadi sempurna. Mari kalau orang minta tuntunan kuasa Roh Kudus, minta Tuhan Yesus memberikan DP jubah kebenaran supaya orang pakai, orang akan dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pribadi saya rasakan, dan itu yang ingin saya sharing. Ketika saya mendapatkan ilham itu, saya juga mendapat ide untuk membuat konten YouTube. Di dalam konten itu, mungkin teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya. Saya akan berbagi tentang saksian pribadi saya, atau kalau channel ini sudah berkembang, nantinya saya akan membagikan kesaksian-kesaksian pribadi dari orang-orang Kristen yang lain. Dan saya tidak memilih denominasi khusus di sini. Saya ingin berbagi untuk semua, karena nantinya hasil dari apa yang saya dapatkan di YouTube itu saya akan bagikan, tidak pandang bulu ya, maksudnya semua satu saat akan saya bagikan. Tergantung itu apakah saya akan berikan ke organisasi atau saya pribadi yang nanti akan datang jika Tuhan berkehendak, dengan bantuan teman-teman tentunya. Dengan Anda cukup menonton video saya ini,
secara tidak langsung Anda juga akan membantu orang lain. Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan, ketika saya mendapatkan pencerahan, 60-80% tergantung penghasilan saya di YouTube akan saya bagikan kepada orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jika teman-teman sudi untuk subscribe, like, komen, dan share, secara tidak langsung teman-teman sudah membantu orang-orang lain. Jadi dukung terus channel saya. Berikut saya akan memberikan seksian berikutnya atau renungan-renungan singkat yang akan saya sharing di channel saya. Dan berhubungan dengan channel saya, kenapa Fandi Ishak Kanal 2.0? Ya seperti yang sudah saya saksikan tadi, dimana perubahan dalam kehidupan saya itu membuat pribadi saya diupdate, sama seperti teknologi sinyal 2G, 3G, 4G, dan seterusnya, atau juga sistem-sistem Android 2.0, 3.0, dan sejenisnya. Artinya dalam kehidupan orang harus ada peningkatan. Peningkatan itu bukan hanya termasuk dalam taraf kehidupan ya, materi ataupun sebagainya, tapi juga orang pe kehidupan, orang pe kepribadian. Kalau orang sadar orang salah, mari orang berubah. Dan memang perubahan itu tidak datang secara sendiri, akan ada saatnya di mana Tuhan akan menyentuh hati Anda. Dan seberapa sensitifnya Anda saat itu akan menentukan perubahan Anda. Tuhan mungkin akan menyentuh Anda lewat penyakit seperti saya. Tuhan akan menyentuh Anda lewat pergumulan kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Itu juga salah satu bentuk dari pemurnian. Ya, lebih tepatnya pemurnian. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mendukung tentang pemurnian ini. Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Saudara punya Alkitab, saudara baca itu dan renungkan, berdoa sebelum baca. Di situ salah satu contoh bagaimana Tuhan memurnikan manusia dari kotoran-kotoran daging, dari keinginan-keinginan daging manusia yang cenderung berbuat dosa. Di situ Tuhan akan murnikan. Karena itu Tuhan memiliki cara yang luar biasa. Tuhan ingin agar anak-anaknya, anak-anak manusia yang telah Dia ciptakan mau berubah. Untuk siapa orang berubah? Untuk Tuhan dan terlebih untuk orang pediri. Ketika orang mampu berubah, saya yakin berkat-berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Banyak contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Tuhan berkati karena beriman kepadanya, seperti Abraham, Nuh. Nah, Nuh lagi salah satu tokoh Alkitab yang diuji, dimurnikan dengan cobaan-cobaan yang luar biasa. Menyesal tahu di cerita. Kalau belum tahu, baca ulang kitab Ayub. Juga siapa lagi? Musa menempuh pendidikan 80 tahun, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun. Mau lebih tahu cerita-cerita itu. Kita cuma sekedar memberikan kilasan tokoh-tokoh di Alkitab yang dimurnikan, juga diberkati dalam kehidupan. Jadi mari orang berubah. Karakter-karakter orang yang buruk, entah itu ditegur oleh orang lain atau ditegur oleh Tuhan, mari orang berubah menjadi karakter-karakter yang lebih baik. Saya Fandi Ishak Kanal. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.